Ini tampilan sudah keluar belum? Terlihat ya di sana? Sudah Pak Agung. Sudah Pak. Yang virtual mesin kelihatan ya? Sudah. Baik. Jadi kita punya 1, 2, 3, 4. Harus ada 4 komputer dalam virtual mesin, dalam VMware. Yang pertama ada router, Bapak dan Ibu. Ini routernya. Saya tunjukkan dulu IP ya, router saya memiliki 2 buah LAN card ya. Alamat IP-nya 1.11. Kemudian di bawahnya yaitu untuk jaringan internalnya 100.254. Ya. Jadi LAN card-nya ada 2 yang di sini ya. Yang ke bawah menggunakan VMnet 1 ya, Bapak Ibu bisa lihat menggunakan VMnet 1, yang satu adalah bridge. Kemudian yang VMnet 1 yang INS37 terhubung sebuah router server, yaitu server Debian terhubung ke sini ya. Saya tunjukkan alamatnya IP. Nah, IP-nya adalah 1.1. Ya. Ini menggunakan 1 buah LAN card, yaitu VMnet 1. Jadi kalau saya ping ke router, maaf. Ya, kalau saya ping ke router, nanti koneksi. Kemudian ada satu lagi klien, yaitu Windows XP. Nah ini, alamat IP adalah, saya cek dulu, CMD, maaf, IP config, ya, 100.2. Yang terakhir adalah kali Linux-nya, ya, kali Linux-nya, oke, root 1, 2, 3. Kali Linux-nya 1.3 ya, 100.3. Sebentar. IP ifconfig ya, 100.3 sama-sama menggunakan VMnet 1. Jadi kalau dari bawah ping ke atas pasti bisa. 100.1, 100.254. Baik. Sampai sini mungkin komputer Bapak Ibu sudah jadi ya semuanya. Kenapa sih harus ada banyak seperti ini? Padahal kita latihannya adalah cuman melakukan nmap dari Kali Linux ke beberapa buah komputer. Nanti ke depannya bukan cuman ini Bapak Ibu. Jadi skenario ini, skema ini akan dipakai terus ya sampai di akhir. Artinya nanti ada pembuatan firewall atau DMZ juga menggunakan skema seperti ini, skema jaringan sini seperti ini. Mungkin ada beberapa yang berkurang komputernya, tapi tetap menggunakan skema jaringan yang seperti ini. Ya, jadi kenapa kita bikin di awal seperti ini supaya nanti kita tidak setiap di kegiatan belajar yang selanjutnya nggak usah membangun lagi, tapi cukup sekali saja hari ini kita bangun skemanya, nanti kegiatan pembelajaran 2 kita gunakan, ketiga dan seterusnya masih kita gunakan. Nah, sampai sini kalau kita sudah selesai, inti dari materi kegiatan belajar 1 adalah melakukan nmap ya, dari Kali Linux. Nmap itu adalah suatu proses di mana kita mengumpulkan data dari komputer-komputer di jaringan dan melihat apakah kelemahan dari jaringan tersebut. Ya. Contohnya port yang dibuka, sistem operasinya apa. Nah, itu informasi tersebut bisa dikumpulkan. Kemudian nanti kalau sudah dapat informasi tersebut, maka nanti kalau orang yang akan berbuat kejahatan dalam komputer atau hacker biasanya dia akan memanfaatkan informasi tersebut. Contohnya, waktu kita scan pakai nmap, didapat bahwa port yang dibuka adalah port 80 misalnya, maka dia akan melakukan tindakan apa dengan port 80 tersebut.
atau dengan port 22 dan seterusnya. Jadi fungsi Nmaps ini cukup untuk mengumpulkan data saja sebenarnya. Nah, waktu kita lihat ke modul atau ke jobsheet, ya, saya buka, ada beberapa perintah ya seperti ini. Ya, yang pertama adalah waktu kita melakukan scanning, kita Agung menghilang, Agung apa suaranya. itu? Oh, Suaranya. Anda ini ya. Halo? Gimana Pak suaranya? Internet. Gambarnya Ada Pak Agung, ada. Siapa Agung? Suaranya atau gambarnya? Semua Pak Agung, dua-duanya aman. Aman? Ada. Aman Pak Agung. Oke kalau gitu. Saya terusin ya. Terima kasih Pak. Jadi waktu kita ada di jaringan, kita nggak tahu berapa jumlah komputer yang ada di dalam jaringan untuk diambil informasinya. Maka kita bisa melakukan dengan Nmap, ya. Kemudian min s, ya. Kita lihat dulu ya. Nmap ini rank ya. Nmap ya min s ya. Artinya s itu scan dan S dengan P, artinya biasanya ping. Ya, jadi kita melihat semua, kemudian ini prosesnya sama seperti melakukan ping dari satu komputer ke semua komputer untuk mengecek siapa komputer yang hidup, ya, yang ada di jaringan. Contohnya saya dimulai dengan 1 sampai dengan 254, mungkin seperti ini. Nah, jadi kita bisa tahu bahwa ada beberapa komputer yang hidup di dalam jaringannya itu 1, 2, 254, dan 3 komputer kali Linux itu sendiri. Kemudian informasi lainnya, yaitu port apa saja yang bisa dibuka. Ya. Untuk melihat, biasanya kalau kita mengetikkan sebuah perintah, biasanya suka ada parameter. Untuk parameternya, Bapak Ibu bisa lihat di manualnya atau di help, contohnya Nmap help, ya. Ya, di sini kita bisa lihat A itu enable OS, contohnya detection untuk scanning threshold. Kemudian jadi kalau kita pakai A, maka seperti kita menggunakan threshold dengan mengaktifkan deteksi operating system. Kemudian min OS enable info, ya, dan seterusnya. Jadi bisa dilihat di help-nya. Kemudian bisa juga Nmap manual atau manual biasanya di depan, manual Nmap. Ya, ini manual penggunaan. Gimana Pak? Halo? Ya, ini manualnya. Kontrol C. Nah, selanjutnya tadi baru melakukan scan saja seperti seperti kita melakukan ping. Nanti Bapak bisa tulis di sini hasilnya. Jadi setelah melakukan uji coba, tulis di sini hasilnya. Contohnya ini tadi, scanning ping dengan rank IP, atau kita lakukan scan rank IP ya. Ya, fungsinya. Ya, S adalah scan sama dengan misalnya P adalah ping. Ya, gitu kan? Bapak ambil capture scan, ya, control print misalnya. Nanti dipaste di sini. Ya, kemudian dikirimkan lagi. Yang kedua adalah melihat port. Ya. Jadi kita lihat port apa saja yang bisa dibuka. Karena kita sudah tahu hasil scan ini, kita sudah tahu beberapa komputer yang hidup. Maka kita coba lihat portnya satu-satu. Yang pertama mau lihat dulu yang komputer nomor 1 nih, 100.1. Perintahnya adalah nmap min s min t, kemudian alamat ID-nya tanpa rank ya, karena sudah tahu 100.1. Kita lihat. Ya. Halo, gimana? Gimana Pak? Ada yang mau disampaikan?
Di modul ada nlab lagi Pak, masalah itu Nah, itu dia. selesai Pak ya? Ya, itu dihapus saja yang nmap-nya 2 kali, nmap. Ya, jadi kan saya kan copy paste kemarin itu. Saya mau ngobrol itu tapi sudah saya hapus. Ya, terima kasih Pak. Yang di sini kan ya tadi ya, di sini ya. Hapus saja yang nmap-nya sudah saya hapus kalau punya saya. Ya. Karena itu saya copy dari WhatsApp. Yang di jobsit apa yang di modul? Di jobsit. Ya, hapus saja. Jobsit. Baik. Tadi, Iya Pak. tadi kita cek yang 100.1 ya. Ini adalah yang server kan. Kalau yang apa? Yang routernya kan 1.254. Benar nggak ada SSH? Ya, kita cek di sini. Oke, duplikat sistem. Oke, maaf ya. Saya new system saja. Ini saya mau buktikan saja contoh. Nanti Bapak Ibu cuma melakukan ini aja. Ya, cek 192.168.100.1 ya. Oke, kita nggak bisa masuk dari sini karena komputer saya dari atas ya. Ini jadi 11, kita cek. Root, maaf. Root 123, kita cek. SSH, root, at 192.168.100.1 ya. Kemudian root 123. Baik, ini ada SSH ya, berarti benar dari sini bahwa di scan terdapat port SSH yang dibuka ya, untuk fungsinya untuk remote. Kemudian port apa lagi yang ada di sini yaitu HTTP. Bapak Ibu kemarin install web server kan? Apache. Karena kalau nggak diinstal waktu kita scan nggak ada. Ini ada satu port lagi namanya HTTP. Kita cek dari sini. Dari klien. Ya. Ya, dari klien kita cek 192.168.100.1. Ya, ada web servernya. Ya, karena kita lihat di sini server Debian letaknya di sini. Oh, maaf, ini sudah saya letaknya di cd var www html slash index. Nah, ini dia. Welcome Classroom Network ya yang tadi. Jadi ada benar waktu kita scan, mana tadi scan, waktu kita scan terdapat SSH. Sekarang kita mau lihat yang apa? Satu lagi yang router. Router cuma ada SSH saja. Ya. Kemudian bagaimana kita lihat lagi yang Windows XP? Ya. Windows XP dibuka TCP terbuka. Oh maaf, salah kali Linux ya. Windows XP itu nomor 2. Ya, ini Windows XP. Kita lihat ada port yang dibuka nggak? Nah ini 135 TCP terbuka, 135 445 TCP terbuka. Ya, jadi beberapa port terbuka. Kita coba lihat di Windows XP. Bentar ya Bapak, saya tunjukkan. Windows XP. Nah, untuk port di Windows XP ada di, nah ini dia, saya firewall. Nah ini firewallnya off, maka terbuka semua. Saya akan buka firewall dulu, hidupkan. Nah ini firewall, saya hidupkan, on. Ya. Tapi saya akan buka port di sini. Ya, remote desktop, add program, misalnya add port ya. Port 80, kita cek aja ada nggak port nama HTTP 80. Oke, jadi ada nggak di sini? HTTP, oke ya ada. Ini tadi yang di, waktu kita cek di Kali Linux, di sini ada mana? 135 NetBIOS kayaknya buat, tapi nggak apa-apa kita cek dulu. Oke, kalau sudah saya tutup, kita coba cek lagi di Kali Linux ada nggak? Kayaknya nggak keluar ya.
2 malah tadi ada. Karena ada firewall maka nggak keluar. Coba firewallnya dimatiin. Oh maaf, ini ada ya. 80 tapi 80 TCP ya, karena ditutup sama firewall. Jadi ada port 80 yang terbuka di mana di Windows XP. Nah, itu salah satu contohnya untuk melihat port. Terus bagaimana juga untuk melihat sistem operasi. Jadi bisa nmap. Kalau di modul itu kan langsung O ya, seperti ini. Ya. Kemudian alamat IP-nya. Misalnya ini tadi 102 ya. Ini biasanya kurang akurat karena kita nanti saya cek dulu sebentar. Ya. OS deteksi permanent nggak ada ya. Fingerprint terlalu banyak. Too many fingerprint pakai baik. Maka kita lihat nmap help. Ya. Contoh. Kita lihat di sini ada A itu mana saya tadi lihat output min A ya, di bawah kayaknya. Min A adalah enable OS deteksi untuk menggunakan kayak entry road ya, scanning entry. Kita coba menggunakan A. Jadi nmap min S ya. Tadi min S ada scanning, kemudian T adalah portnya, min A adalah tadi kemudian min O baru kita alamatnya 192.168.100.2 kita cek. Baik, kita cek. Masih terlalu banyak ya. Oke. SS sama dengan ST, cuman dia lebih mudah ya, lebih cepat. Oke, saya pernah tulis juga di sini sebentar ya. Jadi di sini ada SSA nmap 100. Oh, salah. Threshold. Coba. Min O, min A, min O. Kenapa nggak mau keluar ya? Biasanya tadi saya tunjukkan bisa terlalu banyak fingerprint katanya. Sebentar, mungkin saya lihat SS, min A, min O. Oke, ini nmap. Ya. Kita cek. Oh, baik. Mungkin firewall di situ ada ya. Nanti saya cek dulu Bapak Ibu sebentar. Saya matikan firewall di sini. Oke, firewall. Kita cek. Jadi salah satu syarat supaya kita tidak diintip orang atau dilihat orang, maka tadi menggunakan firewall harus hidup. Jadi kita sedikit aman kalau ada firewall, karena apa? Orang pakai nmap pun kadang-kadang ditolak ya. Cuman ada juga perintah pada nmap untuk melihat firewall. Saya ulangi. Nah, baik, kita lihat. Kliennya klien XP ya, nama komputernya. Kemudian sistem operasinya Windows XP ya, Windows OS, Windows XP dan sebagainya. Jadi kalau kita tanpa firewall bisa diambil informasinya langsung. Umumnya kejahatan komputer atau hacker biasanya itu kebanyakan bukan dari luar, tapi dari dalam jaringan itu sendiri. Contohnya teman-teman kita yang iseng ingin ngehack web sekolah, itu kan nggak mungkin dari luar.
Karena dari luar itu biasanya penuh dengan firewall, kemudian ada IDS dan sebagainya. Tapi kalau dari dalam, nah itu lebih longgar. Jadi biasanya kalau mau bikin aturan atau apapun keamanannya, lihat juga dari dalam. Contohnya seperti ini. Ini adalah kalau dari luar ada firewall, tapi kalau dari dalam kita matikan karena firewall mungkin dari dalam maka bisa diintip dan sebagainya. Kemudian kita yang kedua kita cek untuk clear. Ya, jadi nanti Bapak Ibu bisa tulis di sini. Ya, tadi min T min S ya. Buat apa fungsinya? Min S min T. Ya, ini salah ya, min S min F ya. Harusnya min S min T ya untuk lihat port. IP nmap min S S kecil, kemudian T. Kita lihat sistem operasi yang kedua menggunakan min A 0 O. Kemudian kita lihat 100.1. Nah, ya, ini semua kita lihat. Nah, oke. 80 portnya 22 TCP IP, TCP open, kemudian open SSH, Debian 10 ya, protokol 20, 80 dan semuanya. Nah, informasi kemudian ada Debian, informasinya bisa diambil di sini ya. Jadi dengan perintah ini kita bisa melihat sistem operasi yang digunakan, kemudian port yang terbuka dan sebagainya. Nah, itu adalah salah satu contoh. Nanti Bapak Ibu bisa lakukan, kemudian hasilnya dilaporkan di jobsit ini. Jadi alamat IP yang saya gunakan ini adalah contoh saja. Bapak Ibu bisa menyesuaikannya dengan jaringan yang Bapak Ibu sendiri miliki. Jadi nggak perlu sampai 100, maksudnya 100 titik jaringan 100 atau jaringan 1, tapi sesuaikan. Contohnya kalau ke internet, Bapak Ibu menggunakan tracing, menggunakan HP, pasti alamatnya adalah 43 titik sekian, ya DNS-nya dan sebagainya. Jadi silakan disesuaikan dengan alamatnya masing-masing, networknya masing-masing. Cuman nanti kalau pas laporannya itu di tabel 2 ya, tabel hasil, ini jangan menggunakan 100, tapi sesuaikan dengan jaringan yang Bapak Ibu cobakan. Kan berbeda alamat IP-nya. Untuk yang sini nggak usah dirubah. Nanti kalau ada perubahan di sini, yang ini nggak usah dirubah. Karena ini adalah contoh yang perlu dilaporkan adalah tabel yang kedua ini. Ya, jadi ini diganti nanti. Baik, mungkin itu saja sedikit yang saya sampaikan. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan, saya akan tutup share-nya dulu. Stop sharing. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya Pak Agung mau tanya. Ya Pak. Berarti untuk di jobsit apabila sesuai dengan jobsit tidak usah dirubah Pak ya? Ya. Kalau nggak sesuai IP-nya nggak usah dirubah ya. Yang kedua, untuk uji coba di Kali Linux Pak, di sana kan tertera tadi Pak Agung ditambahkan min A ya? Ya, ya. Berarti semua servis yang di Job 1 apakah nanti dirubah semua Pak, ditambahkan contoh? Ya. Di sini ada misalkan minmap pasti min O besar nanti ditambahkan min A gitu Pak? Ya, iya dirubah ya hasilnya. Nanti di print semua. Ya. Ya Bapak uji coba dulu. Ya. Ya, itu yang kedua Pak. Terus yang ketiga, print screen-nya itu apakah full apa namanya? Full screen atau yang di pasar bintang saja Pak? Kecil-kecil aja, sedikit aja Pak. Ya, sedikit aja. Ya. Kalau halo, kedengeran? Ya, saya kedengeran Pak. Ya. Jadi gini, tadi juga ada yang tanya, bagaimana kalau satu saja? Boleh nggak saya print satu? Bisa, kalau bisa mah bisa satu nggak apa-apa. Saya gini Pak,
waktu Bapak tempel di sini, di job sheet, kemudian di-upload lagi, takutnya filenya jadi besar, kemudian nggak diterima oleh LMS. Jadi makanya kalau bisa dilakukan beberapa screen, terus dikirim masih bagus, bisa diterima nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya pas dikirim filenya jadi besar dan nggak bisa, maka gambarnya satu saja. Ini disesuaikan. Ya berarti untuk full screen tidak harus full screen Pak ya. Berarti hanya terminalnya saja boleh. Ya, boleh terminalnya saja boleh. Ya. Oke. Berarti pertanyaan yang pertama itu semuanya ditambahkan min A ya sebenarnya Pak ya. Iya. Terus yang tadi yang min F itu yang SF itu diganti T gitu Pak. Enggak. Yang nomor 4 Pak. Kalau ada yang fungsinya sama, SF itu sama juga melihat port, cuman dia dilakukan bisa dengan quick, dengan cepat bisa langsung, tapi tidak hati-hati. Tapi kalau dengan T, ya sama juga menampilkan port, cuman dia melakukannya dengan kalau scan kan biasanya ada yang smart scan cepat tapi keluar hasilnya, nah itu dengan sedikit lama yang T. Jadi kalau kita mau cepat gunakan di sheet nomor 4 Pak. Ya. Ya di sana ada min ya. Min SF itu apakah diganti atau tidak Pak? Min SF itu lihat port, kalau nggak salah T ini ya harusnya ya. SF. Ya itu. Oh iya. Ya biarin aja lah kalau gitu. Ini sama aja. Nggak masalah Pak. Antara F dan T hasilnya sama gitu. Ya sama. Berarti nggak apa-apa. Masalah. Yang penting Bapak cirikan di sini nanti hasilnya. T, misalnya dengan T itu untuk mengeluarkan menampilkan port dan sebagainya. Betul, saya tambah. Karena akan direvisi lagi di sheet yang satunya Pak. Iya. Iya. Ya. Terima kasih Pak Dudung. Ya, terima kasih Pak. Ya, ternuhun sama saya. Terima kasih. Amin. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Halo. Ya. Tadi kan kita udah melakukan scan nih. Ya. Kita tahu misalnya tadi SSH port 22-nya itu terbuka atau HTTP terbuka. Nah itu untuk membuktikannya tolong dong didemokan kembali, artinya berarti pembuktiannya kita juga masih di kali Linux gitu Pak. Enggak, kan gini ceritanya. Baik Pak, saya coba buka dulu ya. Saya share ya, saya share dulu sebentar. Share mana? Ini dia. Bentar saya sampaikan dulu sedikit. Baik, ini tampil ya? Tampil Pak. Oke. Tampil Pak. Ini ada nggak kita menginstal Apache segala macam di sini? Ada Pak, ada. Oke, satu pertama ada. Kemudian ada install SSH nggak? Kebutuhan. Ada Pak. Ada. Ya, oke. Kan berarti ada SSH sama ada Apache ya? Ada web. Berarti kalau kita scan pakai Kali Linux, mana tadi Kali Linux? Waktu kita scan pakai Kali Linux, waktu kita scan, oke. Waktu kita scan pakai Kali Linux, ini kan muncul tadi 8022 misalnya tadi ada ya. Kenapa saya langsung, ya betul kan ya? Karena tadi Bapak itu misal. Nah, kenapa saya tampilkan tadi barusan untuk penatku supaya membuktikan pada Bapak bahwa ada servisnya terdetek, kemudian saya tunjukkan seperti itu. Tapi kalau Bapak nggak perlu ditampilkan hasil webnya, kenapa? Karena Bapak sendiri sudah tahu bahwa di scan itu ada gitu. Paham maksudnya? Jadi kalau Bapak lakukan, Bapak nggak perlu tampilkan halaman webnya kepada saya, kepada job sheet, karena saya tahu Bapak bahwa sudah ada terdetek di sini, pasti sudah ada. Tapi kalau khusus menjelaskan ini, ada dua, harus saya buktikan kepada Bapak bahwa ada port 80 yang bisa dibuka seperti itu. Jadi ya, maksudnya saya kembali Pak, untuk pembuktiannya saya belum paham. Oh gitu. Tadi, Pak. Jadi
Itu kita kan berarti ada celah untuk meretas Pak ya ke sana. Ya, betul. Nah, itu saya belum paham langkahnya Pak. Jadi mau dijelaskan terus didemokan Pak. Baik. Di dalam mana sebentar nih? Server oke. Di server sendiri, SPC, coba service dua. Ya. Di server saya sudah punya sebuah web server dengan menginstal Apache. Ya, statusnya sedang berjalan. Kemudian saya juga punya halaman webnya, saya taruh di sini var www.html. Ya, di sini ada sedikit halaman web yaitu index.html. Ya. Nah, saya tulis ini kan. Kemudian saya bisa buktikan bahwa ini berjalan. Kita buktikan di client link seperti ini. Ya, dibuka kan alamatnya pasti keluar ya. Kemudian kita cek di sini pada kali Linux menggunakan perintah tadi. Lihat dulu. Ya. Nmap, port, ya, A dan sebagainya. Maka dia akan cek. Nah, sama ya. Nah, oke. Maka dia akan cek bahwa ada sebuah port yang terbuka yaitu 80. Begitu juga dengan 22. Ada port 22 yang terbuka. Bagaimana ngeceknya bahwa port 22 terbuka? Ya menggunakan putih sebagai remote. Misalnya, oke, nggak bisa langsung, tapi harus dari atas. Terus, ya, SSH, root, at 192.168.100.1 seperti ini. Passwordnya root 123. Nah, ini sudah ada di dalam sini cd ya var www.html /index html. Nah, ini ada classroom-nya. Jadi di remote bisa menggunakan SSH kemudian terdeteksi. Kenapa saya harus meremotnya dari 1.11? Karena kalau kita punya skema, baik. Skemanya, oke. Ini yang di remote, ya. Sedangkan komputer saya itu berada di 1.3. Saya akan menggunakan komputer asli atau host, ya. PC host saya adalah 1.3. 1.3 ini. Otomatis saya ini posisinya adalah sejajar dengan router, ya, di sini. Ya, di komputer di luar, di internet. Dan kalau mau ke dalam, tidak diizinkan. Ya, tidak diizinkan meremot ke 100 dalam. Jadi saya harus meremot dulu ke sini, dari sini meremot ke sini, karena dari sini router baru bisa meremot. Karena saya tidak diizinkan langsung meremot keluar, kan beda IP-nya. Jadi seperti itu kenapa saya harus. Nah, itu pembuktiannya, pembuktian bahwa SSH itu berjalan dan terdeteksi di sini. Mungkin itu Pak sedikit jawabannya. Halo? Berarti itu putihnya dipasang ya Pak? Gimana? Putihnya dipasang di kali Linux gitu. Putihnya nggak dipasang di kali Linux, putihnya dipasang di komputer ini PC host. Kan saya ngeremotnya dari luar. Jadi saya tampilkan lagi sedikit skemanya ya. Ini kan skemanya seperti ini, kelihatan ya. Ini ada router tadi ya. Nah, komputer saya itu yang mana sih? Yang ini nih. Komputer saya PC host. Bentar saya tampilkan dulu. Nah, Ethernet, sing adapter option.
Oke, Pak, agak lambat. Nah, ini dia. Oke, lihat. Ini IP saya. Ya. Kan berarti komputer saya itu di luar jaringan yang kita susun. Lihat, IP-nya adalah 1.5. Mohon maaf, 1.5. Artinya apa? Artinya komputer saya, sedangkan router adalah 1.11. 1.5 ya. Saya coba. Ya. Oke, sebentar. Saya tunjukkan command prompt pada Windows 10 ya, komputer yang dari luar. Nah, ya. Oke, benar sekali. Apakah saya bisa nge-ping ke router? Dari sini pasti bisa. 192.168.1.11. Ya, ini routernya kan? Oh, maaf, pakai pingnya. Ping 192.168.1.11. Ini bisa kan? Apakah saya bisa ping ke server? Kira-kira bisa nggak? Bisa. Nggak bisa. Kan saya dari luar. Di mana-mana internet itu dari dalam keluar karena ada NAT. Ya. Tapi dari luar ke dalam. Ya. Dari luar ke dalam kan nggak bisa, Bapak. Betul kan? Maka bagaimana saya dari internet bisa sampai ke dalam? Saya harus akses ini dulu. Ya. Akses dulu. Ya, harus letaknya dulu saya akses. Ya, ini saya, oke, saya ulangi ya, duplikat atau new system. Oke. Saya remote dulu routernya 1.11. Saya masuk ke dalam router. Ya, saya berarti sudah di dalam router. Sekarang dari router supaya saya bisa kerja di sini, saya remote lagi. SSH root F192.168.100.1. Ya, masuk passwordnya 3. Saat nama komputernya sudah berganti sekarang Debian server karena dari sini nge-remote ke sini, nggak bisa langsung. Kan seperti saya bekerja di sini. Nah, itu cuma pembuktian aja, pembuktian bahwa SSH itu ada. Ya. Baik, ini cukup, Pak? Iya, cukup, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. ya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi nih, Mas Duarde, Nom Fahrul, apa yang saya bisa? Oke. Jadi kalau ada kesulitan ini kan intinya adalah apa? Intinya adalah MNet. Jadi Bapak Ibu kalau sudah menjalankan mengikuti, misalnya ya, ini jelas mau konfigurasi cukup bisa seperti ini saja, di copy dan langsung dipaste. Bisa contoh ya, saya lakukan misalnya ini nmap. Oke, saya akan remote lagi. Dari sini remote lagi saya SSH 192.168.100.3 ya. Berarti saya nge-remote kemana nih? Saya nge-remote ke Kali Linux. Ya. Nah, sekarang saya Kali Linux nih ya. Saya berada di Kali Linux. Saya perbesar dulu setting, saya perbesar operand. Nah, selamat. Oke. Jadi 14 kelihatan. Oke. Saya sekarang di Kali Linux. Nah, tapi menggunakan putih. Bapak Ibu kalau mau konfigurasi apapun bisa menggunakan seperti ini. Nmap misalnya. Misalnya ya. Copy supaya nggak salah ketik. Ya. Paste aja di sini. Pastenya cukup klik kanan. Ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau punya konfigurasi, misalnya ini, kalau nano etc interface, copy, masuk ke sini klik kanan saja, enter, nah langsung keluar. Tinggal di konfigurasi juga sama, copy, paste konfigurasi. Jadi pasti benar. Maksudnya sama dengan, tinggal kalau misalnya IP-nya mau diganti, silahkan diganti. Jadi cepat konfigurasi karena
Karena router, server dan sebagainya itu skill yang tambahan. Intinya adalah cuman bagaimana nnet saja. Kalau yang di Bapak Ibu membangun kali Linux, membangun server, membangun router itu adalah pelengkap sebenarnya. Baik, mungkin itu saja ya. Ini tadi ada yang nanya bagaimana Mas Guardi, ya seperti tadi aja. Copy paste dari Jobsit, copy paste, kalau alamatnya nggak sesuai tinggal diganti ke situ. Oke? Ada pertanyaan, Pak? Contoh yang betul sesuai dengan IP yang diberikan oleh internet provider betul tidak, Pak? Tidak. Mohon konfirmasi ulang. Mohon konfirmasi ulang. Ada 3 hal. Gimana, Mas? Oh, Mas Koordinat. Ya. Gimana, Bapak Ibu? Cukup? Kalau cukup, kita tutup saja sesinya. Pak, cukup jelas, Pak. Kita tutup saja. Barangkali Bapak Ibu ada kepentingan, misalnya mau ngabuburit atau mau masak, baru jam 1 ya. Atau ada, silahkan mau les, ya nggak apa-apa ya. Karena materinya sudah cukup ya, sampai sini aja. Jangan terlalu lama. Tapi ini tetap dibuka. Gimana, Pak? Mungkin bisa di-share, Pak, itu Pak, hasil rekodnya di-share di grup saja Pak, videonya gitu. Ya, baik ya. Nanti saya share hasilnya di grup. Baik. Kalau video-video instalasi sudah kemarin ya? Alhamdulillah sudah itu Pak, sudah tersampaikan semua Pak. Baik, kalau gitu. Agung, Gimana? yang Jobsit yang revisinya boleh Pak yang tadi kan ada beberapa yang kurang tepat di-share lagi Pak. Ya, siap nanti. Oke, yang Jobsit ini ya? Yang Iya. Itu tadi Ya, yang ya. tanya root 123 di bawahnya root itu mungkin karena copy paste juga Pak ya? Sebenarnya nggak dirubah Pak. Gimana harus 1 2 3 gimana? Oh iya, yang di sini. Tahu-tahu di bawah tuh langsung tulis root untuk root passwordnya root gitu. Oh, yang ya betul. Kira saya lupa, ternyata tadi kalau dari prakteknya Pak Agung kayaknya tetap pakai root 123 ya. Ya, kan ngikutin ini supaya kalau kita gini copy ya pasti ke sana pasti sama gitu loh dari Jobsit. Terus berarti yang hostname-nya Debian router dengan Debian juga kalau dari yang tadi Pak Agung berubah ya kan? Kalau yang atas Debian 1. Kalau yang bawah berarti server Debian ya di. Iya. Ya. Ini tinggal ganti nama aja di sininya. Ya, rename, nggak ada pengaruhnya, cuma nama. Tapi saya gambarkan sedikit supaya cepat. Bapak bikin satu dulu. Misalnya ya, satu sudah diinstal, satu sistem operasi sudah diinstal, misalnya Debian sudah diinstal. Nanti bisa di cloning jadi 2. Manage. Ya. Tadi saya ya kan? Tadi saya sudah saya coba yang tadi Pak Agung jelaskan. Jadi saya tadi yang Pak Agung maksudnya nggak paham. Jadi lewat SSH-nya remote dari gitu. Jadi yang tadi saya sebenarnya kebetulan saya hapus Pak. Kenapa saya hapus? Saya dari itu IP table saya ketika diinstal itu berhasil, tapi ketika dicek nggak mau dia Pak. Jangan-jangan ada 2, Bapak misalnya di router diceknya di Debian server, kadang-kadang gitu kayak tadi saya udah install di sini, saya cek nggak ada, rupanya saya nggak salah install gitu. Nah itu biasanya saya tadi khawatirnya itu karena penyebab cloning tadi, jadi karena resource. Jadi semuanya saya ngambil dari situ, jadi kedeteksinya itu, makanya saya ulang lagi nih dari awal. Enggak, cloningnya harus full. Contoh ya, kalau ada di sini cloning, mana tadi? Manage clone, nanti ada full cloning. Nah dia full clone, jangan ini. Kalau yang ini pasti nyambung. Coba lihat, clone link clone, script link clone. Jadi cuma bikin linknya doang. Tapi kalau yang ini full clone sudah bisa bebas. Berarti nanti dengan menggunakan DNS
yang dari misalnya tadi kebetulan kalau saya kan 192.168.43.1 Ya, ya. paket itu Nah, HP ya, rating. nah, berarti DNS apa namanya di server Debian itu untuk dapat netnya Ya, ngambil dari 43. ya. Ya, betul. Internetnya ngambil ke 43.1. Betul, Pak. Kan tripping ya dari HP. Ya, makan kalau kita tidak ada internetnya gimana kita mau install, Pak? Iya. Iya, memang begitu, Pak. Jadi kalau tripping 43 pasti itunya, apa namanya, DNS-nya. Jadi itu sama. Jadi saya tunjukkan lagi sedikit di sini. Semua IP address disesuaikan dengan kondisi jaringan bapak-bapak sendiri. Jadi misalnya bapak pakai Speedy atau pakai apa namanya IndiHome itu kan beda-beda. Tadi cerita ada yang pakai IndiHome itu IP internetnya 100, makanya dibalik, kita terserah itu. Ya. Tapi setelah itu Bapak Ibu laporannya juga harus diperbaiki. Laporannya bukan semua ya, yang bagian tabel 2-nya saja. Karena misalnya dibalik karena dia pakai provider IndiHome, internetnya 100, maka dia balik jadi 1, jadi kebalik dia gini. Ya, 1, 2, 3, seperti itu. Tapi yang dirubah ininya saja. Atas nggak usah dirubah karena atas hanya contoh. Gitu, Pak. Kalau ketika kita ping ke 88 atau ke Google itu tidak terdeteksi di server Debian, keprotek di mana, Pak? Kadang-kadang 88 itu kan sudah sekarang udah nggak boleh lagi. Jadi kadang-kadang bisa ke yang lain, tapi kalau ke Google nggak mau, coba pingnya detik.com mau nggak? Tapi ke Google pasti kadang-kadang nggak mau juga. Saya kecuali pakai pakai DNS yang lain. Kebetulan ini kan desktop juga ya, artinya Ya. GUI juga. Internet bisa berarti nggak ya? Kalau enggak itu penyebabnya apa, Pak? Kan padahal kita udah masukin DNS servernya itu kan, Pak? Sebentar. Kalau yang GUI, yang Windows-nya ya, yang hostnya, komputer hostnya kan otomatis itu DHCP dari dapat 43 titik sekian, betul nggak? Karena saya yang komputernya PC, komputer asli. Yang ini. Nah, saya yang di server Debian, Pak. Sebentar. Server Debian itu dapat akses internet. Itu kan yang tadi bilang lewat yang saya bilang tadi 192.168.41. Nah, kalau tidak dapat internetnya itu yang dicek di mana, Pak? Yang Debiannya. Baik, sebentar ya. Saya ini contoh. Ini dapat misalnya ya. Masuk ke baik, ini dapat 43 komputer PC yang asli dapat 43.10 misalnya. Ya, itu dapat DHCP kan Pak ya? Oke. Iya. Ya, sebentar. Ya, ada ilustrasi sedikit. Kadang-kadang saya bingung ngaget. Ini sumber. Misalnya sumbernya adalah 43 kita misalnya ya 43.1 betul kan? 43.1 ini internet ya sama. Kemudian ini pasti 43 titik misalnya di HTTP 43 dapat 10 ya, saya perbesar ya. 43.10 kelihatan ya Pak ya. Nah, kemudian ini router juga pasti sama. Waduh. Jadi ketika 43.11 ya pasti betul kan? Ini kan DHCP, ini pasti connect ke internet, betul nggak? Bisa kan? Betul. Nah, lalu atau ini beda bukan 43, ini 100 misalnya. Connect ke bawah betul nggak? Ya. Ini supaya bisa dapat ini kan dia bukan 43. Makanya itu dia 43.1 ini
harus didaftarin di sini. Bukan 88, tapi ini harus ada di sini. Supaya apa? Betul, betul. Ya, kan Ya, gitu. jadi saya Ya, Pak, bisa ada begitu. yang servernya tuh Pak. Ya, Kan kalau punya Bapak kan DNS servernya 1.1. ya, betul. Tapi kalau pada saat dicek dia belum juga dapat internet, itu kendalanya di mana Pak? Gateway-nya sudah. Gateway-nya yang ini, yang mana yang dapat? Yang ini. Ini pasti dapat kan? Berarti yang ini bawakan. Kan kalau saya lihat di skemanya itu IP 100.1 itu bagaikan kita nyiapin router yang portnya banyak kan Pak, Iya. jadi tinggal dipasang di bawah gitu. Iya, iya. Kalau ini belum bisa, ini gateway-nya harus ada. Pertama, gateway harus ada. DNS-nya harus ada. Kemudian jangan lupa di sini NAT. Ya, NAT harus dibikin. IP, kabel, NAT, masquarde, dan sebagainya. Tanpa itu, cuma juga. Ya, di atas Ya. kan udah Ya, harus dibikin di Kalau atas yang di sini. Gimana Pak? server Debian-nya. Di sini, nggak usah. Kan yang mau dibagi dari sini. Jadi di sini aja yang dibikin NAT. Yang dibikin NAT, bikin masquarde, jadi diteruskan. IP kabel, forward, ya. Baik Pak, cukup? Pak Agung, Ya? satu lagi nih Pak Agung. Ya, boleh. Sapa dengan Pak siapa nih sekarang? Dengan Pak Yudi. Ya, Pak Yudi. Gimana Pak Yudi? Saya udah coba apabila port SSH-nya dirubah, maka di kali Linux itu tidak muncul scan gitu. Dirubah jadi Ya, berapa? 1711 misalkan. Maka dia portnya nggak scan. Jadi 1711. Gitu ya? Ya, kan di config SSHD kan ada rubah port tuh Pak. Saya coba rubah ke 1711, dia nggak bakal bisa ke scan. Dianggapnya nggak ada port yang terbuka. Begitu cepat kembali ke muncul gitu. Betul. Jadi itu kelebihannya. Mengapa keamanan jaringan suka mengganti port dari port standar? Ya kan Pak? Ya betul, itu untuk dijawab sih, apakah tetap kedua-dua? Saya kan sudah dirubah nih Ya, ke 17 aja standarnya aja. Dirubah lagi. Ya. Standarnya. Ya berarti ada port yang udah dirubah. Ini map ini nggak bisa ngelihat Pak ya? Nggak bisa ngelihat dari di luar standar port yang disediakan. Paling ada 22, bisa 2 aja gitu. Betul. Begitu pula yang apa namanya, yang Apache itu yang HTTP kan 80. Iya. Gitu saya rubah ke 9, nggak mau dia, nggak mau muncul. Iya. Nah itu dia. Makanya orang yang keamanan jaringan suka port untuk SSH jadi 2222. Kenapa? Dialihkan seperti itu supaya nggak bisa diintip-intip sama orang. Supaya nggak bisa ditemukan sama orang. Iya. Bagus juga Pak Yudi ininya. Jadi kita punya gambarannya untuk keamanan jaringan itu di scan pakai Nnet pun kalau kita ganti-ganti ya sedikit sulit ya. Ya makasih Pak Yudi ininya tambahannya. Tambahan untuk barangkali itu kan kita kan masih belajar juga nih Pak masalahnya. Iya siap. Tapi sama-sama kita ya. Jadi banyak pengetahuan berkumpul di sini kalau kita uji coba. Baik Bapak Ibu, gimana cukup ya? Halo? Kita teruskan lagi nanti ya minggu untuk sesi kedua. Pak. Halo? Cukup Pak, cukup. Cukup. Baik kalau gitu. Saya akan tutup sesinya. Halo, gimana? Ada yang bertanya tuh di chat Pak. Oke, siapa tuh sebentar, saya baca dulu ya. Share sheet yang terbaru ini, bukan? Sebentar, saya share konten.
Yang ini bukan Pak? Yang mana nih? Ada pengalaman menyambung pertanyaan masih bisa mengkoneksi ke Debian server, apakah ada hubungannya dengan perintah NAT di router? Ya, betul Pak. Ya. Jadi yang pasti harus ada NAT ya. Tanpa ada NAT-nya nggak bisa bikin nyambung. Oke Pak, harus ada NAT-nya. Di sini kan sudah dibuatkan di jobsheet ya. Ada NAT, tinggal di copy paste saja. Jobsheet revisi. Oke. Perintah IP tabelnya belum bisa Pak. Nah, kenapa nggak bisa IP tabelnya? Punya Pak siapa ini? Halo? Mbak Linda, silakan dijawab. Yang IP tabelnya nggak bisa punya siapa nih? Nanti? Bu Hermalinda Pak. Ya, tampilin aja. Halo. Halo Bu, tampilin aja di share. Caranya tadi seperti tadi di share seperti ini, layar Ibu di share supaya bisa kita lihat bareng-bareng. Oh iya Pak, sebentar. Layar. Nah, caranya kan tadi ada di sini ya, Kak. Oke, saya tunjukkan sedikit. Ini ada share di bawah itu, ada share konten atau ya share konten ya. Nanti pilih screen-nya di share biar kami bisa lihat. Sebentar Pak, saya cari karena saya juga nggak terlalu paham itu. Nggak apa-apa. Aduh mana ya? Share konten oke. Ya. Ini apa? Ya, screen. Ya, kami stop dulu. Ngerti ya gue. Sudah di share, Bu? Sebentar Pak. Ya. Nah, kemudian kalau sudah di share punya Ibu, tinggal VMware-nya di share. Router Debian kali aja. Ada kali. Yang nggak bisa yang mana? Ini sebentar Pak. Yang router atau yang kali Linux? Yang di routernya Pak kan tadi. Ini kali Linux nih. Yang ini Pak ya. Yang router ini Pak, yang router. Ya, coba lihat. Ya, apa namanya? Ini kan Pak, Bapak sudah lihat ini ya? Ya, kelihatan. Ya, ini. Pada saat saya enter seperti ini. IP tabel minte ya. Udah diinstal belum ininya IP tabel aplikasinya? Ini pakai berapa? Sudah Pak, sudah. Pakai Ya, Pak? Linux Debian berapa? Yang di share Pak, yang di apa namanya? Yang di share di grup itu Pak. Oke. Nah, yang pertama install dulu itu sudah ya, apa namanya? Sudah Pak, saya satu. IP tabel presis. Ya, ini Pak. Seperti ini. Ya, Coba lihat. itu seperti itu hasilnya. IP tabel presis is ready. Oke. Satu lagi net filter sudah? Net filter sudah juga. Oke. Aduh, ya Allah. Kalau udah nggak apa-apa. Baik ya. Iya, ini coba. Seperti ini ya. Sudah selesai. IP net tabel news lagi. Oke. Coba tulis satu-satu IP tablet. Jangan. Ini table.
tab, pakai tab. Benar, IP, T, Iya. ya tulis dulu. IP baru. Nah, T, bukan disambung. IP pakai tab nulisnya. IP, TA, pakai T, tab. Begini kok. Jangan semuanya. Tab, IP tab. Bukan, tombol tab ditekan. tab. Oh iya. IP baru tab. Aha. Biar pakai tab, biar nyelesain sendiri. IP, T-nya belum. Oke, baru tab ya, Pak? Ya. Iya. Nah, oke. Itu nggak ada tuh. Kalau nggak benar pasti nggak jalan. IP table terus min apa? Min XML. Bukan. Perintahnya yang mau ibu ketik min T. IP table Oh, min. min T. Begini ya, Pak? Minnya mana? Ya, tadi mungkin kesalahannya itu nggak ada minnya. Strip T. Baik, sebentar saya tunjukkan. Ibu, boleh sebentar saya tunjukkan halaman saya? Iya. Saya stop ya, Pak? Ya, stop. Saya sekarang gantian. Saya akan tunjukkan. Baik. Mulai seru. Saya tunjukkan mana share saya itu. Baik. Kan saya sudah bilang, ibu punya putih nggak? Di remote dulu, contoh ya. Oh iya, saya install dulu putih ya, Pak. Saya belum install Pokemon. Ya, ini saya tunjukkan dulu. Nanti bagian di IP table gini nih. Mana ya? IP table. Ini ya. Iya. Mungkin Pak Gus tambahan. Ya. Gue tambahin. Kalau putih, kalau pakai root dia di blok aksesnya. Mungkin tambahnya ini pakai user biasa gitu, pakai guru, passwordnya guru 123. Bagi yang belum dirubah di itunya Pak, di di konfigurasi SSH-nya Pak, yang di maupun di server gitu Pak. Terima kasih. Baik. Jadi kalau mau pakai putih, etc SSH SSHD dot. Ya. Saya tunjukkan sedikit saja. SHD. Itu masih di kali ini posisinya Pak Agung. Coba ke itu aja. Ke server aja gitu atau ke router gitu Pak. Biasanya kan di yang paling banyak itunya copy paste yang repository itu Pak. Oh iya, siap. Sini ya, di router ya. Iya. Nah, nano etc maaf. etc SSH SSHD SSH. Ya, ini di sini. Di sini bagian di SSHD kali Pak ya? Iya. Di SSHD Pak. Oh. SSHD garis. Nanti ini ya. Baik. Pak betul. Nah, di sini, ini dia. Kita seperti ini. Dihilangkan pagernya. Pagernya dihilangkan atau saya tulis baru. Yang ini dikasih pagar yang tadi. Ya, bisa seperti itu. Nah, atau nanti begitu login sebagai guru, contoh ya, saya bikin lagi new session. Ya. Sebentar, saya tunjukkan dulu. Jadi kan gini, supaya nggak nulis segitu, kalau terlalu panjang, 1.11 ya. Login dulu sebagai guru. Ya. Guru 123. Kemudian, kemudian oke, guru saja. Oke, kemudian SU, switch user, enter. Masukkan password. Otomatis di sini sudah jadi root. Ya. Kemudian kita coba copy. Ya. Paste di sini klik kanan. Saya tekan enter. Ya, pasti bisa. Baik ya. Tuh. Oke. Coba pakai sudo. Kenapa ya? Nah, tambahin. Oh iya. Ya. Oh, tambahkan sudo pada depannya ya? Ya. Oke lah. Kalau mau bisa, kalau biasanya bisa karena saya masuknya sebagai apa namanya? Dari pakai sudo juga bisa Pak. Pakai sudo juga bisa. Baik, ada yang coba dulu.
Ada cukup ya? Cukup dulu Pak, nanti ditanya lagi kalau ada masalah. Ya. Kasih Pak Agung. Sama-sama. Bapak-bapak sudah cukup ya? Kita teruskan minggu depan? Atau ada pertanyaan lagi? Cukup Agung, sharing bareng aja gitu. Iya, siap. Berarti ini silakan kalau ada yang bapak-bapak ada perlu boleh live ya, pergi live. Tapi kalau masih mau sharing sama teman-teman silakan pakai pakai ininya ya, pakai meeting ini. Silakan Pak. Ambil alih. Kalau Pak Yudi kalau mau ada perlu atau teman-teman yang mau sharing atau bertanya silakan diskusikan saja. Ya baik Pak, terima kasih. Pak Agung? Pak Yudi. Ini Pak. Ya Pak. Ini terkait jadwal Pak Agung yang di grup mentor tadi. Sama Pak Ade juga Pak Ade. Ya. Oke, gimana Pak Budi? Pak Budi udah ada? Gimana? Enggak, yang terkait diskusi di grup mentor. Oh iya. Ya kan bertanya mengenai jadwalnya. Nah, itu kan kesepakatan dengan peserta. Iya, betul. Nah, jadi untuk pertemuan sesi kedua itu kita mau mulai per Rabu atau mulai per Senin gitu. Oh, untuk jadwal selanjutnya Pak? Iya. Jadi teman-teman itu biasa kan katanya kalau untuk pikon minggu depan itu kita bisa ngatur nggak diatur jadwal penyelenggara. Pak Budi, mohon maaf sebentar. Kalau pakai LMS-nya itu juga bebas Pak. Waktunya nggak setiap hari kan? Tidak Pak. Tidak. Itu nanti mungkin Pak Ade yang akan menentukan di daftar hadirnya itu di tanggal berapa yang munculnya. Jadi kan ya Pak Ade ya. Kalau untuk daftar hadir Pak, jadi yang penting memenuhi jam JP itu ya. Jadi minimal sebenarnya kan jadwal daring itu 3 hari Pak. Jadi